Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah beberapa saat lagi kita akan menjelang berbuka saum, dan seperti biasa mohon izin saya menyampaikan kultum yang mana tema di sore ini adalah 12 adab makan dan minum di dalam Islam. Sahabat-sahabat sekalian, Islam mengatur peri kehidupan secara komprehensif, bahkan sampai makan yang mungkin hal yang sepele, yang biasa, itu diatur dalam Islam. Ini bukan pelajaran TK, ya, ini penting karena makan minum akan jadi darah daging kita, dan darah daging akan jadi karakter. Kalau sesuai adab Islam makan minumnya, maka akan berkah, rajin ibadah, akhlak baik gitu, dan tentu akan sesuai dengan yang Allah dan Rasul inginkan. Mana saja 12 adab makan dan minum dalam Islam? Yang pertama, ta'amuhu wa syarabuhu halalun. Harus ada makan dan minumnya itu dipastikan halal, ya. Kullul lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang jadi dari barang haram maka akan dilalap api neraka. Maka tentu makanan dan minuman dipastikan kehalalannya, ya. Kalau tidak ada logo misalnya halalnya, kita harus hati-hati. Kalau hal makanan minuman ini ada campuran-campuran. Tapi kalau yakin walaupun tidak ada logo halal, kalau ini mada yakin panganan yang anti atau tidak mungkin ada hal yang haram, itu baru boleh dikonsumsi. Yang nomor kedua, dipastikan bahwa makannya itu diawali dengan bismillah gitu, atasmiyah qoblal akli wasyurbi, membaca bismillah sebelum makan dan minum. Jelas kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Sesuatu yang baik tapi tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Jadi makan minum awali dengan bismillah. Rasul suatu ketika ke anak kecil gitu, beliau menegurnya ketika makan minum tidak baca bismillah. Ya ghulam musammillah, wahai anak kecil, ya bacalah bismillah sebelum makan gitu. Kenapa? Karena bismillah itu satu menolak setan, kedua akan jadi ibadah, ya, ketiganya menarik berkah. Jadi ucapkan bismillah. Jika lupa di tengah-tengah maka ucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Jika lupa, ya, di tengah baru ingat. Yang nomor ketiga adalah makan dan minum dengan tangan kanan, ya'kulu wa yashrabu biyaminin gitu. Kenapa harus tangan kanan gitu, ya? Kenapa tangan kiri dilarang? Karena ya tangan kiri itu cara setan. Yang kedua, menyelisihi Rasulullah SAW karena Rasul makan minum dengan tangan kanan. Yang ketiga, fitrah manusia, memang manusia normal itu dengan tangan kanan, ya, dan kekuatan biasanya ada di tangan kanan, itu fitrahnya gitu. Di hadisnya, di riwayat Muslim gitu, ya, ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bishimalihi. Setan itu, ya, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi, setan itu makan dengan tangan kirinya, wa yashrabu bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya gitu. Maka kata Nabi, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrib biyaminih. Jika kalian makan maka makan dengan tangan kanan, jika kalian minum maka minum dengan tangan kanan, karena tangan kiri tadi adalah perbuatan setan. Yang nomor keempat, mendahulukan makan ketika hadir makanan. Jadi sesudah hadir makanan, terhidang makanan, ya sebelum apapun makan dulu gitu. Bahata sholat pun gitu, ya, makan dulu. Jadi jangan sosolehan gitu, ya. Saya memakan berbuka tuh mau nanti aja sesudah tarawih misalnya. Ya sampai maghrib nggak berbuka, isya nggak berbuka gitu, ya. Harus berbuka dulu walaupun seteguk air, walaupun mungkin sebutir korma gitu, ya, atau sepotong bala-bala. Harus berbuka dulu, mendahulukan makan ketika sudah hadir makanan. Itu adabnya gitu, karena ya lebih baik sholat
lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu ya. Ya, orang makan belum sholat berarti lagi makan tuh ingat sholat. Tapi kalau belum makan dia sholat, ya pas sholatnya dia nggak khusyuk akan ingat makan. Jadi lebih baik berbuka dulu baru nanti ya baru nanti sholat gitu. Jadi berbuka dulu baru nanti sholat. Selanjutnya yang nomor kelima, wala tastajil bil akli wasyurbi, tidak boleh buru-buru ketika makan dan minum. Wala ta'jalu an asyaikum, kata baginda Rasul di hadis riwayat Bukhari, tidak boleh tergesa-gesa dari makan kalian gitu. Kenapa dilarang buru-buru? Ya karena al-ajalatu minas syaitan, ya buru-buru itu dari setan. Keduanya tidak akan nikmat tentu buru-buru itu. Ketiganya memang secara medis juga asam lambung itu akan naik kalau kita makan terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru makan. Yang nomor keenam, tidak menggunakan wadah perak dan emas gitu lah. Yaqulu fi aniyatid dzahab wal fiddah. Tidak boleh kita memakai alas makanan, minuman gitu ya dari emas dan perak gitu. Ya karena Islam mengajarkan kesederhanaan dan emas perak itu untuk di akhirat dan tentu taat kepada Rasul gitu. Nah selanjutnya yang nomor ke-7 gitu, ambil makanan yang jatuh. Jadi kalau ada makanan yang jatuh gitu ya boleh diambil sekiranya masih bersih, safety, tidak ada kotor, tidak ada najis. Ya hudut ta'am idza syaqatat, membawa makanan, mengambil makanan ketika ya terjatuh. Fa idza syaqatat min ahadikum al-luqmah falyumit makana biha min adan sumal yakulha. Ketika ada makanan jatuh dan bersih min adan dari kotor gitu, maka ambillah dan makanlah. Hikmahnya ya supaya tidak mubazir, ya hilangkan yang kotornya, dan tentu bagian dari mensyukuri, menghargai makanan yang tentu itu rezeki dari Allah. Yang kedelapan, doa qoblal akli wasyurbi, harus berdoa dulu sebelum makan dan minum. Ya jangan menganggap itu pekerjaan anak TK. Itu seharusnya justru makin dewasa makin istiqomah berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya supaya minta berkah, syukur rizki, jaga dari neraka. Yang kesembilan, al aklu bil jamaah, biasakan makan itu berjamaah gitu. Ya Rasulullah ana nakulu wala nasba gitu. Suatu ketika ada sahabat saya makan tapi ente wareg-wareg gitu. Apa kata Nabi gitu ya? Qala fala'allakum taftarikun, karena kamu ya berpisah-pisah gitu ya. Maka kata Nabi fajtami'u ala ta'amikum, ya berjamaahlah dalam makan kalian gitu. Hikmahnya ya lebih nikmat gitu ya, berbagi dan silaturahim gitu. Maka ya ajak yang lain gitu ya, anggota keluarga bareng-bareng, pembantu bareng-bareng. Yang ke-10, wala yusrif idza akala wasyurb, tidak boleh berlebihan ketika makan dan minum gitu ya. Jelaskan Al-A'raf 31, wakulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Hikmah larangannya apa? Sumber penyakit berlebihan, mazolim. Terus perut itu kan untuk makanan sepertiga, untuk air sepertiga, untuk udara sepertiga. Yang ketiga, mengeraskan hati itu kalau berlebihan. Keempatnya akan menjadikan malas, aduh taraweh itu jadi malas. Yang kelima malah ke syahwat naiknya. Yang ke-11 adalah ya ngobrol ketika makan. Justru selama ini kan kita dilarang ngobrol ya kalau makan. Justru di hadisnya gitu ya, adabnya itu adalah ya istihbabul hadis alal akli, disunahkan untuk mengobrol ketika makan gitu. Walaupun di adat kita mah tong ngobrol ke makan, padahal Rasulullah itu suka ngobrol ketika makan gitu ya. Beliau itu menyantap makanan gitu ya dan sambil ngobrol gitu. Di hadis riwayat Bukhari itu.
Imam Nawawi juga sama, wa fi istihbabul hadis alal akli ta'nisan lil akilin. Ya, hadis tentang hadis riwayat Bukhari itu kata beliau adalah ya jadi hukum sunnahnya ngobrol ketika makan, ta'nisan menyenangkan lil akilin kepada orang-orang yang lagi makan, jadi supaya meriah gitu. Hikmahnya ya akrab, gembira, walaupun tetap harus sopan gitu ya, ulah sampai bicara tapi ada makanan banyak gitu ya di setiap jeda sesudah ditelan. Yang ke-12, berdoa setelah makan. Doa badal akli wasyurbi, alhamdulillahilladzi at'amani wasaqoni wa ja'alani minal muslimin gitu ya. Itu bentuk syukur supaya mancing berkah dan jadi energi positif. Jadi yang ke-12 berdoa setelah makan dan minum. Mudah-mudahan dengan 12 gitu ya adab makan minum ini, kita semua makan minumnya jadi keberkahan dan pemancing semangat untuk ibadah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan setiap berbuka kami, setiap makan minum kami bukan makan minum yang akan memancing syahwat, memancing nafsu, memancing keserakahan, tetapi jadikan makan dan minum kami ya Allah jadi kebarokahan, jadi tenaga, energi positif untuk berbuat baik dan beribadah mengabdi kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.